Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan di sisi utara Jakarta, tepatnya di Waduk Pluit yang menjadi salah satu penyimpanan air terbesar di Jakarta ya, khususnya di Jakarta Utara. Tentunya dalam perawatan itu tidaklah mudah ya, maka dari itu SD DKI Jakarta ini banyak sekali menempatkan alat-alatnya, alat-alat eskavator ya, untuk mengangkat lumpur-lumpur ataupun endapan-endapan yang ada di sekitaran Waduk Pluit ini, karena nantinya Waduk Pluit ini juga menjadi salah satu titik ataupun tempat terpenting mungkin ya. Kenapa terpenting? Karena nantinya Waduk Pluit ini akan menjadi penyimpanan air terakhir setelah diolah sedemikian rupa ya di JSS ataupun Jakarta Sewer System. Jadi di sini teman-teman akan dibangun semacam filter terbesar ya di Jakarta, yaitu JSDP, Jakarta Sewer Development Project. Jadi itu adalah pengelolaan air limbah yang nantinya di Jakarta itu akan ada 14 wilayah ya yang akan dipasangin pengelolaan air limbah, dan titik akhirnya itu ada di Waduk Pluit ini. Nanti kita akan jalan-jalan melihat pengelolaan air limbahnya teman-teman, progresnya sudah sampai mana. Sebelum kita ke sana, kita melihat dulu ya, ini pemukiman di sekitar sini sangat banyak sekali kalau kita lihat ya. Dan ini cepat atau lambat mereka terus akan masuk ke tengah waduk ya. Ya seperti biasalah, dibikin kecil-kecil dulu, nanti semakin banyak ya pemukiman liar. Dan ini menjadi semacam sebuah simalakama ya, kalau tidak dirapikan mereka akan terus masuk ke dalam dan akan mempersempit waduk. Tetapi kalau digusur ataupun dipindahkan ya, saya yakin mereka akan berteriak tentang HAM ya. Ya walau menjadi tantangan tersendiri ya untuk Pemprov DKI Jakarta, bagaimana memindahkan saudara-saudara kita yang ada di bantaran waduk ataupun bantaran sungai yang sudah terjadi bertahun-tahun lamanya ya. Ya kita doakan semoga Pemprov DKI Jakarta bisa secara persuasif ya untuk memindahkan saudara-saudara kita yang ada di bantaran waduk ataupun kali ya. Dan kalau kita lihat di sini pengurukan lumpurnya terus dilakukan ya oleh teman-teman SD DKI Jakarta, dan ini lumpur teman-teman nggak tahu kapan hilangnya ini, karena akan selalu ada katanya lumpur di sini walau alam. Karena kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol langsung sama teman-teman operator. Jadi ini salah satu waduk yang sangat sulit sekali dihilangkan sedimentasinya ataupun lumpur-lumpurnya teman-teman, karena memang ini menjadi hilir dari air-air yang ada di Jakarta Utara, sehingga lumpurnya ya pasti ngikut juga ya masuk ke sini. Di sini kalau kita lihat ada 4 ekskavator, ditambah ada kapal ini ya, kapal tanker yang kecil itu untuk mengangkat lumpur-lumpur. Jadi itu nantinya kalau sudah penuh itu akan didorong menggunakan eskavator ini teman-teman menuju ke pinggir ya, dan nantinya ditunggu barang sehari 2 hari dulu itu lumpurnya agar kering, baru teman-teman SD DKI Jakarta mengangkat ke dump truck dan dibawa ke Ancol ya, Ancol Timur sebagai pembuangan akhirnya teman-teman. Oke, sekarang kita akan melihat sudah sampai mana progres Jakarta Sewer System ya. Jadi ini otaknya ada di sini teman-teman. Jadi Waduk Pluit ini menjadi tempat akhir ya pengelolaan air limbah. Jadi nanti air limbah di perhotelan, di rumah-rumah ya,
limbah domestik pastinya ya, itu akan diolah sedemikian rupa menjadi air yang lebih bermanfaat ya. Dan nantinya air tersebut pastinya akan diolah kembali dan akan disuplai ke masyarakat ya, karena nantinya ke depan ini Pemprov DKI Jakarta itu akan meminimalisir penggunaan air tanah teman-teman, karena salah satu penyebab penurunan tanah ataupun land subsidence ya itu adalah pemanfaatan air tanah ataupun pompa ya berlebih, sehingga itulah yang mengakibatkan penurunan tanah. Ditambah lagi banyaknya bangunan-bangunan super tinggi ya di Jakarta, ya sudah akhirnya setiap tahunnya 12 sampai 18 cm itu terjadi penurunan, khususnya di daerah Jakarta Utara teman-teman. Di sini kalau kita lihat untuk JCC-nya ya di Waduk Pluit ini masih konstruksi dasar semua ya, kolom-kolomnya sudah naik semua. Jadi tempat ini tadinya merupakan semacam hutan kota teman-teman di sini ya, dan dipotong pohon-pohonnya dan dibangunkan konstruksi dari JCC ini. Dan ini proyek-proyek nasional ya teman-teman, bukan proyek daerah, tetapi Pemprov DKI Jakarta di bawah SDA DKI Jakarta ini mengambil bagian ya di sini, yaitu di zona 1 ini SDA DKI Jakarta mendapat tupoksinya teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat ada ini ya, ada kren 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 kren ini berfungsi pastinya untuk mengangkat besi-besi baja dan mempercepat pastinya ya mobilisasinya, karena kalau diangkat secara manual itu nantinya pasti akan lebih lama dan lebih capek pastinya ya. Dan masih belum terlalu jelas ya bentuk aslinya seperti apa, tetapi sesuai gambar yang saya berikan ke kalian ini kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Jadi aliran air itu akan dialirkannya melalui pipa-pipa dengan sistem jacking ataupun aliran bawah tanah ya, bukan open cut. Open cut itu dia bagian atas teman-teman, jadi ada merusak beberapa bagian tanah. Tapi kalau jalur jacking itu adalah memasang pipa di bawah tanah tanpa merusak jaringan ataupun jalanan yang ada di atasnya. Dan di sini kalau kita lihat konstruksinya masih belum terlalu jelas ya bentuknya seperti apa nantinya. Ya kita tunggu aja, ini mungkin akhir tahun mungkin ya, di bulan Desember ini mungkin sudah mulai terlihat bentuk bangunannya, bangunan fisiknya. Dan ini adalah bukti nyata ya bahwa pemerintah kita selalu hadir di masyarakat ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Salah satunya adalah permasalahan air limbah kita teman-teman, yang sangat luar biasa sekali banyaknya, dan itu kalau tidak diolah sedemikian rupa akan berbahaya untuk kelangsungan kehidupan kita sehari-harinya nantinya. Itu aja mungkin yang bisa saya berikan ya teman-teman, dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga teman-teman yang selalu support channel ini. Saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Waduk Pluit, Jakarta Utara, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.